Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan juga akan dilanjutkan ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, dan juga kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak selaku imam sholat tarawih malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ibrahim Al-Kasam Al-Hafiz. Penceramah tarawih akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Arif Muzakir Manan dengan tema Ramadan Jalan Mencari Cinta Ilahi Kiat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan. Pemasukan tanggal 19 Februari 2026 sebesar Rp1.160.000. Pengeluaran sebesar Rp300.000, sehingga saldo sampai saat ini sebesar Rp2.971.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sodakoh untuk takjil dan buka puasa bersama. Bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak atau Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Adam Musmanto atau Ibu Hajah Indrawati. Selanjutnya, kami menghimbau kepada para jemaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak, mengingatkan kembali jamaah yang membawa kendaraan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Mohon untuk dapat mengikuti arahan dari keamanan saat memarkirkan kendaraannya. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keikhlasan kita dalam beribadah.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu, dan wajib bagi setiap kita untuk menghujamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini sangat banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, dan Allah berikan kepada kita kesempatan hidup. Bertemu dengan bulan Ramadan, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini dan bapak-bapak bisa hadir menegakkan salat sunnah tarawih, salat wajib tarawih, salat isya berjamaah yang wajib, dan salat sunnah tarawih insyaallah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah doa dan keinginan setiap mukmin. Doa dan keinginan setiap mukmin, termasuk doa kita. Bukankah di akhir Ramadan yang lalu doa kita sebagaimana para sahabat berdoa 6 bulan bahkan setelah selesai Ramadan agar mereka diterima amal ibadahnya oleh Allah, dan 6 bulan menjelang masuknya bulan Ramadan agar Allah menyampaikan dan menghidupkan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Kita pun demikian. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah. Sampaikanlah aku, hidupkanlah aku untuk beribadah di bulan Ramadan. Bukan hanya hidup di bulan Ramadan, hidup untuk beribadah. Kalau hidup di bulan Ramadan, orang kafir juga hidup di bulan Ramadan. Ini doa keinginan dan setiap hamba yang beriman kepada Allah. Tapi faktanya tidak setiap hamba diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sempat masuk di handphone saya sebuah rekaman kajian seperti malam hari ini yang disampaikan oleh salah satu ustadz di tempat ini, dan disebutkan di sana Ustadz rahimahullah ya, Ustadz Luqman kalau tidak salah, disebut di sana almarhum katanya. Umumnya demikian dipanggil. Ditayangkan itu berdiri di mimbar yang sama sebagaimana hari ini saya berdiri di sini, dan pasti demikian adanya keadaan kita. Saya pun demikian, ya, kita pun demikian. Akan sampai waktu kehidupan kita ini selesai. Likulli ummatin ajal. Saya, bapak-bapak, ya, para ustadz dan yang lainnya, tidak tua, tidak muda, tidak pakai jubah, tidak pakai jas. Saya bilang ini masya Allah, MC-nya gagah, pakai jas. Semua mati, pasti. Maka Ramadan yang hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah berikan kepada kita salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini umurnya pendek. Berapa tahun, Pak? 60 sampai 70 tahun. Tapi di sini saya lihat, alhamdulillah, banyak bapak-bapak yang mungkin sudah di atas 60, Pak ya. Sudah di atas 60, alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ini yang baik, yang umurnya panjang dan terus banyak amal kebaikannya. Bukan hanya panjang, bukan hanya tua. Saya di sini sudah hampir 20 tahun, Pak. Ya. Ketemu dengan sebagian bapak-bapak di sini, sebagian sudah tidak ada. Dari muda dulu sampai tua juga. Ya.
Tapi pasti akan selesai. Dan Ramadan kesekian kalinya berdiri di mimbar ini. Dan pasti akan berakhir. Semua kita. Karena itu rahmat dan kasih sayang Allah ini kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan atau sebagai jalan, salah satu jalan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tentang cinta, mencintai. Siapapun kita mungkin mengaku cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah dengan segala bentuk ungkapan. Mulai dari ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh kan banyak tuh. Ya, cinta kepada Allah sambil nyanyi-nyanyi, ada. Sambil dendang, sambil joget-joget, ngaku cinta, goyang-goyang. Semua ngaku cinta kepada Allah. Dasarnya mengaku cinta. Mengaku cinta kepada Allah. Tapi cinta itu harus diuji. Benar gak cintanya? Tulen gak cintanya? Dan satu hal yang perlu kita ketahui, lebih dari sekedar rasa cinta kita kepada Allah itu penting, tapi lebih penting lagi apakah Allah mencintai kita atau tidak. Nah, ini para ulama mengingatkan kepada kita. Perkaranya adalah bukan tentang apakah kita mencintai Allah atau tidak. Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan tentang bagaimana kita mencintai Allah, seberapa besar kita mencintai Allah, tapi bagaimana Allah mencintai kita atau tidak. Dan itu harus diuji. Ada ujiannya. Dan Allah sebutkan ujian itu dalam satu ayat dalam surat Al-Imran. Ya. Jujur atau tidak kecintaannya. Supaya cinta itu berbalas dengan kecintaan yang baik yang datang dari Allah. Bukan sekedar ngaku cinta. Bukan sekedar itu. Penting kita mencintai Allah, harus kita mencintai Allah. Tapi memastikan, mengharapkan agar Allah mencintai kita, ini jauh lebih penting. Kan biasanya ujian bagi seseorang yang dianggap berbohong atau tidak itu ada alatnya ya. Apa namanya Pak? Lie detector ya. Alat menguji. Ini jujur gak nih? Biasanya ketahuan nih. Katanya. Kecuali ada yang bohongnya sudah profesional barangkali. Ya, ketika datang pertanyaan dia bisa tarik napas, tahan sampai betul-betul. Tapi ujian tentang kecintaan kepada Allah benar atau tidak, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini katakan ya Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah, kepada mereka, kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan mereka agar mereka mengikutimu. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Kalau dia mencintaimu, mengikutimu, mengaku cinta kepadaku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ujian yang ngetes benar apa enggak cinta kita kepada Allah. Dan kita hari ini diberikan bulan Ramadan kepada kita salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, dan juga termasuk bentuk ujian Allah kepada kita. Kenapa? Karena di bulan ini Allah perintahkan bukan hanya kewajiban berpuasa di siang hari di bulan Ramadan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi di malam hari pada hari ini diperintahkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka bangkit dan bersemangatlah kaum muslimin yang tadinya barangkali ya masih berat datang ke masjid, Masya Allah. Sebagian, kalau di masjid ini Alhamdulillah mungkin penuh ya. Di luar sana, berat ke masjid. Datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Allah buka pintu jannah, pintu-pintu berbuat amal kebaikan. Allah mudahkan, Allah gerakkan. Wajilat qulubuhum. Dengar suara azan, datang. Masya Allah. Di luar bulan Ramadan, berat. Bukan gak pernah ya. Tapi di bulan Ramadan. Bahkan sebagian menunggu datangnya waktu sholat. Nggak cukup dengan itu, dia tahu ada sunnah Nabi SAW qobliyah. Selesai dengan itu, ba'diyah, Masya Allah. 2 rakaat. Sebagian salat zuhur qobliyah, 2 rakaat, ba'diyah. Demikian. Subuh ada qobliyah. Sebelumnya jauh. Kata orang belakang sana boro-boro sholat sunnah yang wajib saja berat. Tapi di bulan Ramadan, alhamdulillah, tiba-tiba mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk mencintai sunnah? Siapa? Allah. Kalau bukan Allah yang mengarahkan hati kita kepada ketakwaan kepada Allah. Nah, ini perintah Allah berpuasa. La'allakum tattaqun. Allah berikan Ramadan agar kita bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abdat taqi. Tanda di antara orang yang dicintai Allah, hamba yang bertakwa. Masya Allah. Allah sedang mengiring kita untuk mendapatkan kecintaan Allah. Yuhibbul abdat taqi. Dengan apa? Perhatikan. Dengan Ramadan. Apa yang Allah inginkan dengan Ramadan? Allah ingin kita bertakwa kepada Allah. Allah ingin kita punya bekal terbaik menghadap Allah. Bukankah Allah sendiri yang ingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian berbekal untuk apa? Kalian berbekal untuk kembali kepadaku. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan apa? Bulan Ramadan ini. Jangan tinggalkan apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk makan sahur yang sebagian orang meremehkan. Saya kuat puasa walaupun gak sahur. Salah. Bukan tentang kuat atau tidak. Tapi tentang Anda ingin mendapatkan keberkahan atau tidak. Kita ingin diberkahi atau tidak. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Ada keberkahan. Bahkan menyegerakan berbuka puasa, satu di antara penyebab kejayaan kaum muslimin apabila dia menyegerakan berbuka puasa. Kelihatannya sederhana. Di bulan Ramadan ini terbuka pintu jannah. Dengan apa? Menegakkan kewajiban dan menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbul abdat taqi. Al-ghani. Di bulan Ramadan ini Allah ingin menjadikan kita hamba yang selalu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukankah berbuka puasa yang kita tunggu-tunggu dengan rasa lapar, rasa haus, hilang bahkan dengan cara yang sangat sederhana. Masuk seteguk air, sebutir, 2 butir kurma, selesai. Hilanglah. Dhahabat dhama'u wa qtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah.
Kita merasa cukup. Merasa cukup dengan itu. Allah ingin giring hati kita, dada kita, bahwa kebutuhan kita di kehidupan ini tidak banyak sebenarnya. Yang banyak itu kemauan, bukan kebutuhan. Keinginan kita yang banyak, tapi kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Makan yang kita makan hanya untuk menegakkan ibadah, menegakkan tubuh kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Dan Allah ingin menggiring hati dan dada kita dengan rasa lapar dan haus agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah ingin mengingatkan kepada kita, ada orang di bawah kita yang mereka tidak makannya bukan di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan. Berat mereka untuk mencari. Pertanyaannya, Pak, kita nih di luar bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan biasanya sangat peka, Pak. Nggak bisa ngelihat orang minta-minta biasanya tuh. Di bulan Ramadan, Masya Allah. Infak, sedekah, alhamdulillah. Tapi di luar bulan Ramadan kadang-kadang sebagian kaum muslimin bakhil. Lihat orang kelihatan butuh pertolongan, apalagi datang meminta. Padahal ada janji Allah melalui Nabi SAW. Man nafasa an mu'minan kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabid qiyamah. Barang siapa yang menolong satu kesusahan, orang yang minta datang kepada kita dalam kesulitan, Allah akan berikan kepadanya pertolongan, kemudahan urusannya di yaumil akhir nanti. Pernah nggak hati kita, lisan kita ini berdoa kepada Allah? Ini pertanyaan buat kita. Ya Allah, mudahkan hatiku, lembutkan hatiku untuk mencintai orang-orang miskin, mencintai orang susah, mencintai orang gelap. Ya Allah, mudahkan hatiku untuk mengeluarkan harta di jalan-Mu, ya Allah. Mudahkan hatiku. Ada kenikmatan untuk memberi. Dan di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah. Terakhir, Allah ingin mengajarkan kepada kita menjadi hamba yang tersembunyi dalam beramal. Yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Hamba yang tersembunyi dalam beramal. Tidak satupun manusia, makhluk yang tahu keberadaan ibadah puasa kita. Apa kita masih berpuasa atau tidak? Ada nilai kejujuran yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh kita dan Allah. Allah ajarkan itu. Kejujuran, keikhlasan, menahan lapar dari yang halal, bukan yang haram lagi, dari yang halal. Semua ini, ketiga hal ini, kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah, memiliki rasa cukup, rasa puas, dan berusaha menyembunyikan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah, termasuk diantaranya puasa, adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesemuanya ini ada di bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah salah satu jalan untuk meraih kecintaan Allah. Ingat, mencintai Allah itu penting, tapi apakah kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini jauh lebih penting. Berusahalah kita meraih cinta Allah dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jaminannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku masuk ke dalam jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk ke dalam jannah. Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Man atani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam jannah. Wa man asani faqad abah. Dan siapa yang enggan, yang berat menegakkan sunnahku, inilah orang yang gak mau masuk ke dalam jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kekurangan kita dalam beribadah, memasukkan kita ke dalam jannah
ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.